Oke, selamat datang kembali. Kita lanjut lagi ke tutorial kita yang ketiga, membuat endless runner untuk Android dan PC. Oke, sebelumnya kemarin kita sudah sampai sini ya. Sampai buat ada score dan ada game over screen gitu. Yang kita lakukan sekarang bagaimana nyimpan score ini meskipun kita sudah matikan gamenya gitu. Pertama, kita sedikit rapikan dulu ya event kita. Untuk misalnya yang height ini kita pindahkan ke at the beginning of scene, sama opacity si hitam kita pindahkan ke sini ya, karena emang dua ini sebenarnya tidak harus dalam kondisi tertentu sih, dan dia harus di awal gitu. Oke, kita sekarang langsung ke bagaimana nge-save data gitu. Pertama di sini kan ada change global variable export set. Nah, di sini kita bisa nambahkan action untuk menyimpan ke yang namanya storage. Nah, write a value storage nih. Kita bikin nama storage-nya itu misalnya high score seperti ini, di grup misalnya data, ekspresinya adalah global variable si high score ya, seperti ini. Dengan ada action ini artinya kita menyimpan high score kita ke data di memori PC atau memori Android kita. Karena sudah kita tulis, sekarang kita perlu bagaimana membaca data ini gitu. Nah, tadi kita punya kondisi at the beginning of scene. Ini kita tambahkan kondisi kalau storage-nya ada gitu. Existence of storage. Tadi storage name-nya adalah high score. Grupnya adalah data. Kalau ada ini, kita storage, kita read a value dari storage. Nah, storage name-nya adalah score tadi. Grupnya adalah data. Nah, untuk scene variable-nya, karena kita cuma bisa nyimpan ke scene variable, nggak bisa langsung ke global variable, kita perlu buat variable baru. Langsung aja klik di sini, terus add, misalnya temporary ya. Nah, seperti ini. Kemudian dari temporary score ini kita pindahkan ke global. Scene variable yang tadi adalah temp high score. Oh, temp score, sorry. Nah, sekarang kita coba gamenya ya. Masih 0, 1, 2, 3, 4. Skornya 4. Kita tutup. Kita run lagi. Iya, di sekarang sudah tersimpan kan. Coba baru lagi ya, 6, 7, 9. Nah, 13 sekarang. Masih 13, kita tutup. Oke, 13. Berarti sudah tersimpan ke memori ya, memori dari hard disk atau mungkin memori dari Android. Nah, berikutnya sebelum masuk ke menu pause, kita perbaiki dulu ya yang namanya gameplay. Ini kan ibaratnya monoton ya, cuma satu. Sedangkan kalau di game Dino kan dia bisa 2 kaktusnya muncul, 3 kaktus muncul gitu. Gimana caranya? Oke, kita kan sudah tahu ada namanya timer ya. Pertama kita bisa pakai timer ini untuk membuat
si spike itu lebih bermacam-macam munculnya gitu, bisa berbeda-beda gitu. Pertama kita buat si timer lagi, scene timer ini misalnya spike. Oke, timer spike, kemudian kita tambahkan lagi ketika hidup ya. Di sini kita tambahkan bawahnya sama seperti ini, kita copy aja. Ini kita ganti ke spike. Tapi mungkin dia nggak sinetik ya, karena terlalu cepat kalau sinetik muncul terus. Kita buat misalnya per 2 detik muncul spike baru gitu. Yang tadi untuk ini kita hapus saja karena kita nggak perlu lagi ya. Sini kita tambahkan yang namanya create object. Cek dari si industrial spike. Posisinya tadi mungkin 550. Y-nya itu lupa. Di sini Y-nya itu 195. Ini artinya setiap 2 detik dia akan membuat si spike ini. Jangan lupa di reset juga ya. Tapi kalau kayak gini kan ya dia tetap aja kayak tadi, cuma bedanya tiap 2 detik muncul gitu. Nah, supaya bermacam-macam, bisa 1 2 3 gitu, kita tambahin lagi kondisi di dalam ketika si timer ini 2. Nah, ini kita pindahkan ke bawah ya. Di sini kita buat variabel baru gitu. Buat variabel baru di scene. Scene namanya kita buat aja spike ya. Random spike gitu. Play. Nah, sekarang kita bisa ngerandom si spike-nya gitu. Gimana caranya? Kita buat si variabel scene tadi. Random spike sama dengan ini kita pakai fungsi di gdevelop yang namanya random integer. Random in range. Nah, kita mulai dari 0 karena ada 3. 1 2 3 jadi 0 1 dan 2. 2. Oke. Nah, pertama ini ya, kita tambahkan kondisi kalau si random spike ini 0. Nah, kalau dia 0, dia buat ini, kita buat 2 kali ya. Kita copy, paste. Tuh. Ini 2. Nah, yang ini kita copy, kita paste 2 kali. Nah, kemudian kita lihat coba ini tadi lebarnya itu 36 ke 36 ya. Nah, supaya dia jadi 3, ini kan cuma 2 ya. Ini cuma 2, nah kita pengen dia jadi 3 gitu. 3 artinya 2 plus setengah dari ini kan ya. Setengah dari ini arti dia itu berarti 36 ditambah 1/2 dari ini, 36 bagi 2 itu 18. Jadi kita buat posisinya ini ditambah 18 kan. Kemudian kalau dia 2 kalinya berarti ditambah 36. 58. Ya, kira-kira seperti ini ya. Coba kita running lagi. Nah. Oke, ini ya, dia 3 sekarang kan. 3, tuh ada 4.
Oh, nah mungkin ada perbaikan dulu ya, kita lihat dulu di level ini kita bisa mengatur seberapa besar dia si ini nabrak ya. Ini kan karena di yang namanya game itu ada yang namanya collision box gitu, di mana dua objek yang berbeda itu berbenturan gitu. Misalnya ini kan dia kotak, berarti ketika nih mau saya nih kena di sini dia sudah terhitung nabrak gitu. Jadi bukan di mau saya kena gambarnya, tapi kena ke kotak merah ini. Mungkin saya zoom biar jelas. Ada kotak agak merah ya, kotak merah. Ini artinya kalau saya di sini, mouse saya di sini, itu udah kena gitu. Nah, kita coba yang spike-nya. Nah, ini mungkin dari awal salah ya. Karena si spike ini tipe objeknya itu bukan sprite tapi tile sprite. Tadi kan artinya kalau tile sprite dia satu kotak ini, misalnya saya di sini, terus mau saya kena di sini aja dia udah kena tuh, udah nabrak tuh. Kita bisa perbaikin ini dengan si sprite-nya kita edit misalnya ya. Dengan kita kurangin setengahnya, berarti kan kita resize. Ini taruh di sini, height-nya bikin 18 ya berarti. Ini kita ganti revise juga 18 default. Kita resize. Nah, kira-kira seperti ini. Kita save, apply. Kita perbaiki seperti ini. Ya. I-nya menjadi 214. Perbaiki lagi jadi 214. Tapi sebenarnya kalau mau lebih efisien lagi, karena kan ini udah pasti ya, 3 ini udah pasti ya. Jadi kita tinggal nambahin aja, pindahkan aja ini ke atas. Terus ini di delete, ini di delete, ini di delete. Nah ini artinya kita nggak mengulangi kode yang sama gitu. Kita coba running lagi ya. Ya. Oke, oh ini ada jadi perbaiki, berarti ini masih sudah bisa debat tadi ya, ganti ke 18. Oke. Oke, sudah benar. Oke, mungkin sekian dulu aja ya untuk tombol pause dan startnya. Kita lanjut ke part berikutnya aja. Terima kasih. Have a nice day.